Saya tidak akan menguraikan panjang lebar tentang kasih mula-mula, karena tapi setelah kita baca, kita cuma mau belajar. Ada beberapa kesalahpahaman pengertian yang kita punya dalam hubungan kasih mula-mula. Kesalahan pahaman yang pertama, kita seringkali melihat bahwa kasih mula-mula itu sama dengan pelayanan. Maksudnya, kita seringkali mendefinisikan bahwa kasih mula-mula adalah bagian dari pelayanan. Sebenarnya pengertian itu pengertian yang berbeda jauh. Sebab apa? Kasih mula-mula adalah bahan bakar. Ingat, kasih mula-mula itu bahan bakar yang menggerakkan. Sedangkan pelayanan adalah talenta. Pelayanan adalah tanggung jawab. Kalau pelayanan tidak adanya bahan bakar yang dari dalam hati, yang dari dalam untuk menggerakkan, maka pelayanan itu yang nampak seperti dalam Efesus 1, Efesus 2. Kenapa? Karena kalau dalam Efesus 2 itu dikatakan, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Ya. Ini berbicara bagaimana orang yang sedang semangat-semangatnya di dalam pelayanan. Bahkan dikatakan, engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Kenapa tidak luar biasa? Ya kan? Melihat ketidakadilan, gak suka. Bahkan ketika orang menyebut mereka rasul, orang Efesus ini tahu. Tetapi sekali lagi, ini yang ditegur oleh Tuhan sebagai pemegang kaki dia itu. Kenapa? Karena yang mendasari
bahan bakar yang ada di dalam itu telah hilang. Bagaimana lampu bisa menyala kalau tanpa adanya minyak? Sekali lagi, sebab itu saya tegaskan, kasih mula-mula berbeda dengan talenta pelayanan, macam-macam berbeda. Kalau bicara tentang kasih mula-mula, ini kita berbicara basic, dasar dari kehidupan kita yang menggerakkan. Itu yang pertama. Kita sering juga melihat bahwa sesuatu itu cuma dilihat dari action. Benar nggak? Actionnya mantap deh, ya kan? Semangatnya luar biasa. Nyanyinya jerit-jerit. Main musiknya ngotot sampai keluar keringat semua. Ya. Tetapi sekali lagi, ini adalah kesalahpahaman. Bukan saya katakan action tidak perlu. Action itu mengikuti kalau sesuatu dari dalam sudah benar. Ya kan? Sesuatu yang dari dalam ini sudah benar, itu pasti mengikuti. Ingat, mengapa dalam pemilihan Raja Israel Daud dalam 1 Samuel 16 ya, kita tahu ya, lewat yang pertama, gagah perkasa, gede, actionnya dapat, gede, berotot. Tapi Tuhan katakan, enggak, itu bukan. Datang juga si sama, yang sama, karena sama-sama tentara sih, badannya gede-gede. Sekali lagi Tuhan katakan, bukan, itu bukan. Ketiga muncul sama, Tuhan katakan itu bukan. Tapi mengapa ketika yang keluar kecil, merah wajahnya, orang mitayani, ya, tetapi itu yang Tuhan pilih, ya, karena sekali lagi segala sesuatu tidak diukur oleh karena action.
Yang Tuhan lihat itu dari dalam. Makanya ketika tadi orang yang telah meninggalkan kasih itu dikatakan engkau jatuh dalam. Mengapa tidak dikatakan jatuhnya biasa-biasa saja? Enggak. Alkitab sebagai firman Allah yang hidup mengatakan orang yang telah kehilangan bahan bakar kasih mula-mula, engkau jatuh. Saya mungkin tidak bisa melihat ibu, bapak semua, saudara semua, engkau sedang menutupi dirimu dalam kepura-puraan. Engkau dapat bersandiwara, engkau dapat menipu Pak Pendeta, engkau dapat menipu si majelis, engkau dapat menipu kami semua. Tapi ingat, Allah menyelidikimu satu persatu sampai pada kedalaman hatimu. Yang membedakan itu cuma ketika pada akhirnya, ketika kasih mula-mula itu tidak diberesi, ketika kasih mula-mula itu tidak dibangkitkan kembali, yang membedakan Yesus sebagai pemegang kaki dia akan mengambil kaki dia itu. Kaki dia berbicara adalah sarana untuk menyalakan baik lampu, lilin, yang tujuannya apa? Sebagai penerang. Kalau minyak bahan bakar itu sudah nggak ada, ya kan? Kalau minyak bahan bakarnya itu sudah nggak ada, mengapa Tuhan mengatakan percuma aku kasih kaki dia? Fungsinya itu nggak ada. Fungsinya itu tidak ada. Oleh sebab itu, biarlah lewat ayat ini membawa kita, mari buka hatimu secara pribadi. Hamba Tuhan tidak bisa memaksa. Ya. Engkau mau menutupi sampai engkau pulang ke rumah, itu pilihanmu. Tetapi sekali lagi, jangan masanya itu tiba, kaki dia itu akan diambil dan engkau akan menjadi hamba. Itu sama dengan Matius 5 ayat 13. Itu kan berbicara masalah fungsi. Matius 5 13-14 itu berbicara masalah fungsi. Fungsi apa?
ada dua hal fungsi yang disebutkan. Garam tetap asin. Kalau garam hambar, dikatakan itu apa? Akan dibuang dan pelita kalau tidak berfungsi sebagai penerang. Pelita kalau tidak berfungsi sebagai penerang, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Kita referensikan kepada Wahyu tadi. Fungsi itu akan diambil. Dan yang ketiga, kesalahpahaman. Dari ketika kita melihat kasih mula-mula, ini sebenarnya berbicara masalah pelayanannya. Maksudnya, ketika orang yang ada kasih mula-mula, maka orang itu akan menempel pada pokok yang benar. Ketika seseorang sudah menempel pada pokok yang benar, seperti yang dikatakan Yohanes 15. Pokok yang benar ini akan memberikan nutrisinya. Ya kan? Pokok yang benar ini akan memberikan nutrisinya. Sehingga carang-carang itu dapat berbuah. Seringkali pandangan kita salah. Pelayanan akan menjadi buah. Ya. Pelayanan akan menjadi buah. Itu karena apa? Karena dari pokok anggur yang telah memberikan nutrisinya. Kalau pelayanan mengharapkan buah dari luar, pelayanan mengharapkan buah dari luar, itu yang ditegur oleh Tuhan. Engkau dalam jatuh. Kenapa? Pokok anggur yang benar ini akan bertanggung jawab. Pokok anggur ini akan bertanggung jawab menyalurkan nutrisi kepada carang-carangnya. Bukan carang ingin dapat buah dari tangga. Itu kurang ajar. Sebab itu lewat pemahaman tiga hal ini,
Kasih mula-mula bukan pelayanan, bukan aktivitas, bukan. Tetapi kasih mula-mula adalah bahan bakar untuk kita bergerak kepada pelayanan. Tapi yang kedua, pelayanan bukan dilihat dari action. Kok jingkrak-jingkrak engkau itu bukan. Karena itu tetap diukur pakai ukurannya Tuhan, yaitu kasih mula-mula harus tetap sama. Dan yang ketiga, kasih mula-mula sebagai sarana untuk menempel pada pokok anggur yang benar. Ketika itu menempel pada pokok anggur yang benar, pokok anggur itulah yang bertanggung jawab. Sebenarnya kalau kita ngerti akan konsep ini, sebenarnya kita nggak perlu takut loh, benar nggak? Sebenarnya kita nggak perlu takut ketika kita ada. Kalau engkau itu menempel pada pokok yang benar, maka pokok yang benar itu akan bertanggung jawab memberikan nutrisi kepadamu. Sebab itu sebagai nasihat yang terakhir, berbalik, bertobatlah, berbaliklah. Maksudnya kembalilah kepada kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Saya undang semua Tuhan berdiri. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapakah ku melihat perbuatan tangan-Mu
sangat bersyukur Tuhan. Atas kesempatan kami boleh masuk dalam hadirat. Kami boleh menikmati perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Bapakku. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah lakukan. Untuk mata rohani kami menangkap akan setiap maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapakku. Betapa kagum ku melihat perbuatan Kamu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, Oh heran kasih-Mu. oh indahnya, Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Suralama shikaralalamu. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu lawakan-Mu, kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu ada bersama kami. Kami percaya kuasa-Mu melawan setiap kami, membuat roh kami untuk tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kasih kami kepada-Mu terus diperbaharui. Kasih kami terus kami pelihara, supaya kami tetap bangkit, supaya kami tetap bergerak, supaya kami boleh menjadi berkat, supaya kami tetap terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu, lihat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam ibadah kami pada sore malam hari ini. Semuanya bisa berjalan berkat kemurahan Tuhan. Oleh karenanya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini tidak ada motivasi lain selain kami mau terus belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, baik lewat pujian yang telah kami naikkan, baik lewat persembahan kami maupun lewat firman-Mu telah kami dengar, supaya kasih kami tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Kami tidak tenggelam, tetapilah kasih itu membawa kami untuk terus bergerak. Kasih itu membawa kami untuk tetap
terus boleh menjadi saksi-Mu, menjadi terang, dan kasih-Mu itu Tuhan membawa kami itu semakin mengasihi dan mencintai Engkau, supaya kami tetap terus boleh melihat karya Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Materaikan firman dalam hati kami, dan berkati hamba-Mu kan roh yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terus beri hikmat dan kuasa-Mu, supaya boleh menyampaikan apa menjadi kerinduan hati Tuhan, supaya melalui pelayanan nama Tuhan dipermuliakan. Dan setiap kami hadir malam hari ini, tidak seorang pun dilewati, tapi semua boleh diberkati oleh Tuhan. Roh kami terus dibuat menyala-nyala dalam Tuhan, supaya kami tetap terus memiliki antusias di dalam mengiring Engkau. Sekalipun banyak pergumulan dan tantangan hidup, tetapi ketika kami memiliki kasih yang mula-mula sebagai penggerak dalam hidup kami dan kerohani kami dan pelayanan kami percaya kami tetap terus menjadi umat Tuhan yang tetap semaju dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga tidak lupa berdoa menyerahkan kegiatan-kegiatan pelayanan kami dalam minggu seakan datang, supaya terus bisa berjalan baik khususnya dalam pelayanan kami. Dan malam hari ini kami tidak lupa berdoa buat keluarga dari Koesun yang salah satu keluarga mereka dipanggil Tuhan. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, supaya keluarga yang tinggalkan tetap diberikan kekuatan karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Sebenarnya kami akan berpisah satu dengan lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat. Kiranya pada waktu kami pulang pun penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dalam ibadah kami sore ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu dan saudaraku kasih Tuhan, setiap kita yang ada dalam ruangan ini, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya dan diberkati Tuhan kita sepakat berkata amin.